Gadis, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Sekte pemurnian senjataku bukanlah tempat di mana sembarang orang memenuhi syarat untuk masuk. Apalagi yang tidak berguna. Hun Fei berkata dengan nada dingin dan serius, saat dia berusaha keras untuk menenangkan amarah yang mendidih di dalam hatinya, dia jelas sangat marah pada Gu Ruoyun karena tidak tahu lebih baik. Gu Ruoyun melirik wajah tua Hun Fei yang muram. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik untuk bergabung denganmu. Aku juga percaya pada keputusan kakakku. Kakakku menolak undangan sekte pemurnian senjata saat itu. Jadi mengapa aku ingin pergi ke tempat yang ditolak kakakku? Aku memilih untuk berdiri dengan saudaraku. Saat itu, Hun Fei secara pribadi datang membawa undangan sekte pemurnian senjata, tetapi Gu Seng Xiao menolaknya di depan begitu banyak orang kuat, sebuah peristiwa yang telah menjadi duri di hatinya. Dan sekarang Gu Ruoyun membuka luka itu lagi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dengan ledakan besar, Ki Tak terbatas keluar dari tubuhnya, menyebabkan pohon-pohon di dekatnya runtuh. Dia mengatupkan giginya erat-erat, dan berkata dengan keras, Gu Ruoyun, apakah kamu benar-benar tidak akan menyetujui tawaran sekte pemurnian senjataku? Apakah kamu berpikir bahwa orang yang tidak berguna sepertimu bisa menolakku? Jika bukan karena Nona, dia bahkan tidak akan repot-repot mengatakan sepatah kata pun untuk hal yang tidak berguna ini. Tidak peduli berapa kali kamu bertanya, aku, Gu Ruoyun, tidak akan pernah bergabung dengan sekte pemurnian senjata. Suara gadis itu penuh dengan kekuatan, suara itu mendarat di kerumunan yang berisik, membuat mereka terdiam. Hun Fei mendengus, melihat ke arah orang tua Gu, dan berkata, Jenderal tua Gu, jadi ini cucumu. Dia benar-benar tidak memiliki pendidikan sama sekali. Pak Tua Gu mengerutkan kening, sebenarnya dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia terus mendengarkan kata-kata Gu Ruoyun, semua keterkejutannya berubah menjadi kemarahan. Gadis ini benar-benar tidak tahu berterima kasih, tidakkah dia tahu apa artinya memiliki hubungan dengan sekte pemurnian senjata bagi rumah tangga jenderal? Dia langsung menolak manfaat yang menggantung di depannya, dia jelas tidak memikirkan sedikit pun tentang rumah tangga sang jenderal. Namun, orang tua Gu tidak pernah memikirkan hal ini, dia tidak pernah memperlakukan Gu Ruoyun dengan baik, jadi mengapa Gu Ruoyun mengorbankan dirinya untuknya? Panatua Hun Fei, wanita selalu harus mematuhi pria. Dia tidak punya ayah, jadi dia harus menuruti kata-kataku sebagai kakeknya. Jadi aku akan membuat keputusan sekarang sebagai gantinya. Mulai sekarang Gu Ruoyun milik sekte pemurnian senjata. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu kami. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua Gu menoleh untuk melihat Gu Ruoyun dengan wajah tanpa emosi. Pada saat itu, gadis muda itu tidak memiliki satu emosi pun di matanya yang jernih, ketenangannya membuat hatinya sedikit bergetar tanpa sadar. Meskipun Gu Ruoyun memiliki Gu Seng Xiao sebagai saudara laki-lakinya, dia hanya seorang jenius, yang tidak memiliki cara untuk bersaing dengan sekte besar seperti sekte pemurnian senjata. Jadi, mengorbankan Gu Ruoyun untuk niat baik dengan sekte pemurnian senjata tidak sia-sia. Memikirkan hal ini, hati Jenderal tua Gu berangsur-angsur menjadi tenang. Apa kamu yakin? Suaranya ringan, tidak ada emosi yang bisa dilihat dari kata-katanya. Luo Yin meraih lengan Gu Ruoyun dengan erat, untuk beberapa alasan, Gu Ruoyun di depannya terasa seperti orang asing, seolah-olah dia telah dirasuki oleh seseorang. Gu Ruoyun, aku kakekmu, orang yang berhak mendikte seluruh hidupmu. Gu Ruoyun tidak bisa menahan lebih lama lagi dan tertawa terbahak-bahak, matanya penuh ejekan. Kakek, kamu hanya penatuaku dengan nama. Bahkan surga tidak memiliki hak untuk mendikte seluruh hidupku. Aku membuat keputusan sendiri. Aku tinggal di keluarga Gu karena kamu memperlakukan saudaraku dengan baik. Dan karena keluarga Gu adalah keluarganya. Untuknya aku bisa menelan amarahku dan tetap patuh. Tetapi aku percaya bahwa jika saudaraku melihat bagaimana kamu memperlakukanku selama ini, dia pasti akan mendukungku meninggalkan keluarga Gu. Ini adalah klarifikasi untuk lautan spiritual vs kekuatan spiritual dari bab 32, karena mereka mungkin mudah bingung. Itu juga disimpan dalam glosarium jika Anda perlu merujuknya lagi. Gu Ruoyun memiliki lautan spiritual yang luas, yang bertindak seperti reservoir untuk energi Qi-nya.
Dia harus mengisi lautan ini untuk menerobos ke peringkat berikutnya, jadi dia membutuhkan waktu lebih lama untuk naik peringkat. Ini memberinya peningkatan statistik ekstra sehingga dia bisa melawan seseorang dari peringkat yang lebih tinggi di level yang sama. Untuk roh daratan barat peringkat rendah, mereka berpikir bahwa ini membuatnya tidak berguna. Namun, dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat, yang mirip dengan kekuatan mentalnya. Inilah yang Xiyun, nona sekte pemurnian senjata tertua, konsumsi untuk metode kultivasinya, dan itu mengubah semua orang yang dia konsumsi menjadi idiot. Jadi, mengingat dia tidak berguna karena lautan spiritualnya, Hun Fei mengusulkan agar dia melayani sekte pemurnian senjata dengan menawarkan kekuatan spiritualnya yang besar kepada Xiyun.